Yoi, dari Watchmen ID, tepuk tangan dulu. Sebelum nanti gue dikatain di Twitter, ini personal. Nonton film nangis gue nonton Endgame. Tapi nonton Gajah Mara, itu gue bisa sampai yang, wah sedih juga nih. Gitu. Yang gue pertanyakan, apakah film keluarga di Indonesia ini bisa dinikmati oleh audiens luar? KCTHI lu suka nggak? Aduh. Ada apa aduh nih, aduh terus langsung ke kamera. Nggak, gue Pengabdi Setan. Itu film keluarga loh. Itu film Iya, keluarga sama. loh. Pengabdi Setan itu film keluarga. Oke guys, balik lagi dengan gue Nanika di Breakdown Bros Podcast episode ke-17. Dan kali ini gue akan panggil kalian keluarga karena hari ini gue akan ngomongin tentang film keluarga. Tentunya ditemenin sama satu orang, yaitu Mas Erik. Yoi, dari Watchmen ID. Tepuk tangan dulu. Ke situ ya. Halo semua. Salah kamera. Oh. Salah kamera. Tapi gak apa-apa, langsung Gak aja apa-apa. kita. Ya. Oke. Tadi kan Sorry. harus kesini, habis itu ke situ. Gitu Mas Erik. Oh, Mas Erik apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Sehat-sehat. Kayaknya Mas Erik kelihatannya awet muda ya sekarang ya. Amin. Ya. Kayak anak muda ya, walaupun ternyata usianya jauh di atas gue. Oh iya. Gitu. Berapa sih? Saya 20 sekian. Hampir 10 tahun berarti ya? Enggak 20 banget sih. 20 banget. 20 tengahan situ lah kalau saya. Lumayan. Gitu Mas. Jadi hari ini gue mau ngundang lo kesini karena gue pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana sih review film di Twitter, kesan-kesannya, vibe-nya kayak gimana, apakah ada suka dukanya, apalagi lu adalah salah satu orang yang gue follow gitu kan, Watchmen ID gitu di Twitter, salah satu akun atau platform yang bener-bener orang-orang tuh ikutin tuh di Twitter kan, salah satu yang terbesar lah. Ada Watchmen sama Cenayang Film tuh yang gue ikutin dua. Oh, menurut awalnya gimana sih lu bikin Watchmen? Amin. Amin ya, semoga akunnya rame beneran. Jadi gua itu tergabung dari Watchmen ID tahun 2018 sih. Jadi itu awalnya nggak niat bikin akun film yang serius-serius banget. Ya jadi sekitar circle-circle teman dekat aja, bikin satu grup yang sama-sama suka nonton. Terus dari berbagai tipe jenis film yang tonton juga biar bervariasi, ada yang film Indonesia, film luar, film superhero, film horor, dan jadinya rame tuh. Karena kontributornya tuh banyak dan saling support, saling bisa ngebikin konten di Watchmen, makanya bisa ya lumayan rame lah sekarang. Ya, followers lu berapa? Gue lupa, 450 ya? 450-an sih. 450.000 di Twitter. Di Instagram sedikit. Di Instagram masih baru, kan tadi bilang masih ongoing kan, masih baru proses kan. Tapi lu pas pertama kali bikin Watchmen ini emang lu suka film? Maksudnya lu edik sama film, lu suka review juga atau emang gimana? Ya, jadi sebelum gabung Watchmen itu gue hobi nonton. Tapi hobi nonton yang tidak tersalurkan, nggak ada satu tempat atau satu komunitasnya. Jadi ya nonton sendiri, terus review di akun sendiri. Ya. Setelah gabung ke Watchmen, jadi punya wadah lah untuk menyalurkan review gua dan bisa digabungin juga ke pendapatnya dari teman-teman di Watchmen sendiri. Oh gitu. Jadi Watchmen itu 2018 awalnya. 2018. Nah, kalian semua nih yang nonton di podcast ini atau dengerin podcast ini, follow dulu dong Watchmen.id. Kan kalian bisa nemuin review film juga di situ, kritik film segala macam, kalian bisa komentar juga dan ada komunitasnya ya. Ada komunitasnya di Twitter ya. Tapi di Twitter kan gua kenal kan dengan platform yang lumayan barbar. Oh iya. Lu ada nggak? Agak sensitif ya. Iya, agak sensitif ya. Kalau di Twitter gue mau nyari, kalau gue lagi sensi itu belum makan segala macam, gue mendingan bacotnya di Twitter deh, gitu dibanding Instagram gitu kan. Tapi lu ada nggak cerita-cerita yang bikin Watchmen ini jadi kayak dibully lah atau gimana gitu? Review film kan banyak ya. Iya. Itu pasti ada sih. Jadi namanya film ini kan balik lagi ke selera ya. Iya. Bisa jadi gue suka film A, tapi kayaknya orang-orang di Twitter nggak suka filmnya. Nah, sebaliknya. Itu dia tuh. Gua bilang film B ini jelek, tapi mereka suka. Dan itu sering banget ada selisih pendapat atau apa ya, perbedaan pendapat kayak gitu yang bikin, wah lu nggak support film ini, lu dibayar ya buat film ini gitu. Jadi sering dituduh apa ya? Ya pokoknya lu berpihak sama satu film atau nggak berpihak sama film ini misalkan gitu ya. Jadi kan netizen kan punya pola pikirnya sendiri gitu. Punya pola pikir sendiri, dan ini kan balik lagi ke masalah selera ya. Bener. Nggak bisa memaksakan seseorang buat suka banget sama film A, atau nggak bisa memaksakan si Watchmen nggak boleh review kayak gini gitu. Ya kayak kemarin aja MOM kan banyak tuh. Oh ya iya. Kan? Apalagi Marvel gitu kan. Iya, Kita juga waduh. di sini kan bikin podcast kan ngundang dan membahas film-film yang bener-bener lagi diomongin orang. Lagi Nah hype itu ya. ada dua, tapi ada dua kubu tuh. Yang satunya barbar di
sosial media tertentu, satu lagi baru-baru tentang sudut pandangnya dia di media tertentu gitu. Soalnya kan beda ya kalau kita nonton di YouTube, di Instagram sama di Twitter tuh beda-beda tuh orang-orangnya ya kan. Kalau di Twitter justru gue kenal dengan netizen-netizen yang jauh lebih barbar dibanding Lebih semuanya. barbar. Dan Lumayan. Watchmen ini banyak followersnya di Twitter. Twitter. Iya. Bahkan sebenarnya perbedaan pendapat itu enggak sebelum ke Twitter, bahkan di Watchmen sendiri pun sebenarnya itu sering sih perbedaan pendapat. Oh, di tim MOM, lu. misalnya ada yang suka sama Doctor Strange kemarin, ada juga yang ini kayaknya kurang nih gitu kan. Marvel nih, gitu. Iya, cuman nggak harus ribut sih, maksudnya nggak harus. Cuman kalau di Twitter ya pasti ribut. Itu sih platform yang terkenal dengan keributan. Twitter gokil sih emang. Tapi seru. Baru dibeli Elon Musk sih. Tapi seru Semoga- sih, seru. Jadi nggak pernah sepi. Jadi Iya. ada terus Iya. keributannya tiap hari ada terus. Iya benar-benar. Apa yang viral ada ya Ada gitu ya. Baru dibeli Elon Musk jadi semoga jauh lebih membaik lah netizen-netizen. Tapi nggak apa-apa, seru kalian tuh. Nah, lu selain kesibukan jadi admin di Watchmen, ada kesibukan lain nggak sih? Sebenarnya Watchmen ini bukan ini ya, kegiatan untuk menyalurkan hobi aja. Jadi aslinya gue ada kerja kantoran sih. Kantoran ya. Tapi aman tuh waktu segala macam. So far aman sih, karena adminnya juga banyak, jadi bisa saling dukung lah, saling nge-backup. Oke. Kalau misalnya gue tanya film favorit lo yang bikin lo cinta sama film, ada gak sih? Yang bikin lo kayak, oke, gue akan ngikutin industri film ini sedetail mungkin karena gue nonton film ini dan gue suka. Nggak sesuai topik nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya gue itu kalau di Watchmen sendiri lebih condong ke superhero-superheroan. Oke. Makanya kenal sama Rendra. Oh, sama Rendra Iya, ya. dan teman. Jadi lebih banyak ke favorit movie-nya superheroan, Marvelan. Lu kalau sama Rendra berarti dari kapan? Belum lama. Oh, belum lama. Berarti awalnya sukanya Marvel. Lagi rame-rame di TikTok tuh. Oke. Di luar superhero, gue suka film horor. Oke. Dan Sejak kapan lu? horor luar dan film keluarga. Itu mau Indonesia mau luar juga gue suka sih. Film keluarga, horor sama superhero. superhero. Iya. Lu sejak kapan? Kapan ya? Gue Dari suka kecil? nonton. Kecil sih jarang nonton. Sekolah tuh paling kalau nonton tuh ya kalau diajakin teman ke bioskop gitu. Mulai yang rajin banget itu kayaknya kuliah sih. Kuliah ya? Iya. Tapi kayaknya gue kuliah lu masih sekolah ya. Iya lagi kayaknya gitu Iya. deh. Kayaknya gitu deh. Gue masih sekolah, gue Kayaknya masih sekolah. Itu film masih nonton Hangover deh sama Project X. Oh iya oke. Kayaknya beda. Gapnya lumayan jauh. Kayak enggak, berarti lu tadi bilang suka film keluarga dan hari ini kan kita akan ngomongin film keluarga. Menurut lo film keluarga yang sesuai ekspektasi lo tuh yang kayak gimana, Rick? Sesuai ekspektasi ya. Ya, Ini lu selera personal lu ya? Ya, Ini personal aja. Biasanya itu kita bakal suka suatu film keluarga itu kalau pertama kita relate atau kita ngalamin kejadian di filmnya. Oke. Lebih menyentuh ya. Biasanya film keluarga ini lebih gampang bikin nangis dibanding film percintaan atau romance ya. Kalau menurut gua. Terus yang kedua, film keluarga bagus kalau konfliknya itu apa ya? Gongnya nyampe ke penonton gitu. Enggak ya. Iya. Tahu gimana ya gua bahasanya? Enggak yang gini doang nih gitu kan. Ada apa nih di belakang layar kayak urus Di udah di belakang layar ada apa nih? ya. Ada Menurut apa? gua yang bisa bikin kita itu sedih juga ya filmnya gitu. Oh, kangen sama orang tua nih gitu. Oh, lu abis pulang dari bioskop, lu dapet sebuah ibaratnya cinema experience yang Iya. berbeda gitu ya. Jadi bisa relate sama lu sendiri karena yang paling deket sama manusia kan selain diri sendiri ya keluarga gitu kan. Berarti itu salah satu film yang bikin manusia jadi punya perubahan yang drastis gitu kan. Contohnya kayak di film-film gini nih, kalau di film Indonesia menurut lu film keluarganya sudah sesuai ekspektasi lu belum? Beberapa sih sudah sesuai dan berhasil membuat gua cukup puas ya nonton film Indonesia. Bertemu Contohnya? keluarga. Balik lagi ya, sebelum nanti gua dikatain di Twitter, ini personal. Ini di Spotify sama YouTube by the way, jadi aman. Ini personal. Kalau gua suka film keluarga Indonesia itu pertama Keluarga Cemara gua suka. Keluarga Cemara, Keluarga Cemara yang pertama yang 2019 Iya. ya. 2019 itu gua suka banget. Gua Keluarga jarang Cemara. nangis nonton film. Nonton film nangis gue nonton Endgame. Tapi Wow. nonton Keluarga Cemara itu gue bisa sampai yang wah sedih juga nih gitu. Segukan gitu ya. Tapi 15 ya, 2015 ya. dari Keluarga Cemara 2018. Tapi lu apa yang ngebuat lu suka sama Keluarga Cemara? Faktor apa? Apa lu suka aktornya, aktingnya? Nanti Apa? bias ya. Soalnya dulu itu Keluarga Cemara emang film remake kan. Maksudnya dulu kan Abah itu kan jadi salah satu karakter
zaman nyokap gue gitu ya, salah satu karakter yang emang punya kebijaksanaan yang tinggi gitu kan, karakter yang menggambarkan sebuah ayah gitu, role model ayah tuh kan si Abah. Si Abah. Kalau lo sukanya di faktor apa sih, Rick? Zara juga sih. Zara. Salah satunya. Selain Zara, ada beberapa scene tuh yang kayak mereka tuh emosinya dapat gitu. Scene-nya si Ringo sama Zara yang Abah itu bikin kayaknya bukan cuman gua yang nonton di bioskop juga pasti kayaknya wah ini sedih banget gitu kan. Gua tahu yang di kamar itu. Yang di kamar. Oh, iya. Sama scene favorit gua tuh yang terakhir yang si Abah tuh ngasih kue, ada lilinnya jatuh. Oke. Itu gue sedih loh itu. Maksudnya scene-nya sepele tapi bisa yang gini ya kalau ayah sayang sama anaknya. Terus gini juga ya. Anak tuh tadinya mikir orang tuanya nggak sayang, tapi ternyata sesayang itu si Abah sama Eis meskipun dilihatnya kadang nggak perhatian gitu kan. Ya walaupun emang gue suka banget scene yang terakhir tuh yang dikeasih lilin. Ya itu pas lagi finansialnya juga lagi menurun, lagi bangkrut ya. Lagi ketipu kalau nggak salah. Oke. Keluarga Cemara. Setuju gak? Keluarga Cemara. Ada lagi? Cek toko sebelah. CTE, toko sebelah ini kayaknya bagus, tapi mungkin gue bisa bilang lebih bagus karena dia akan sangat relate kepada anak-anak yang orang tua yang punya toko ya. Maksudnya gue juga punya toko di rumah. Jadi ini bukan gak relate sama Citato ya? Iya, Cina tanpa toko. Iya, kalau ada tokonya mungkin yang gimana orang tua itu pengen anaknya nerusin kerjaannya, terus masalah sama kakak yang atau adik yang nggak terlalu akur itu jadi ada emosi atau ikatan tersendiri lah nonton CTS kalau kita punya toko. Iya sih, iya. Jadi ada ibaratnya satu sudut pandang baru kalau emang budaya di Cina gitu kan, kita kenal dengan orang-orang yang punya toko dan diterusin oleh anaknya, itu bisa jadi masalah keluarga juga tuh, walaupun mereka, contohnya kan kalau misalnya kita ngeliat, contohnya gue gitu yang ngeliat orang yang punya toko bapaknya, wah enak banget udah punya toko, anaknya tinggal nerusin. Kita kan orang awam kan nganggepnya kayak gitu kan sudut pandang kita. Ternyata pas gue nonton Cek Toko Sebelah, enggak juga. Banyak masalah yang bener-bener harus dikelarin juga nih sama adik, kakak, sama kakaknya. Terus gitu lagi faktor luarnya juga kayak menantu atau ya banyak lah yang bisa bikin CTS itu jadi apa ya, film yang bagus banget buat tonton keluarga, bareng-bareng keluarga ya. Selain yang tadi gue sebutin, itu masih banyak banget yang bagus-bagus tapi mungkin nggak banyak orang tahu. Oke. Kayak Lost Man Bubroto, nonton nggak? Lost Man Bubroto. Iya. Oh iya, gue tahu. Tapi mungkin banyak yang belum tahu di Indonesia. Iya, gue tahu. Lost Man Bubroto itu film Maudy Ayunda, Putri iya. Marino yang jadi nyokapnya Maudy Kusnaidi. Itu Lost Man Bubroto gue tahu. Bagus sih, cuman kayaknya masih banyak yang underestimate film Indonesia ya, sangat disayangkan karena filmnya bagus. Terus juga di Klik Film lagi ada tayang judulnya Pulang, yang main Ringo. Pulang, gue harus nonton tuh kayaknya. Itu bagus sih, simple tapi ngena. Karena baik lagi film keluarga tuh sebenarnya nggak harus dibikin yang terlalu aneh-aneh, tapi yang penting ada relate-nya, ada pesannya, bisa bikin kita kangen orang tua nih gitu. Gue harus langganan sih Klik Film nanti. Nanti kita cerita tentang hari ini, NKCTHI lo suka nggak? Aduh. Ada apa aduh terus langsung ke kamera. Nggak, gue takutnya nanti ini nggak apa-apa. NKCTHI itu sinematografinya bagus. Terus dia menceritakan sudut pandang anak pertama, anak tengah, anak terakhir itu bagus. Oke, anak bontot. Actingnya bagus. Iya, si Sheila Dara sih. Gue suka Sheila Dara. Iya. Dia sedih banget tuh jadi anak tengah yang kurang diperhatiin tuh jadi kayak mewakili kalau misalnya stereotipnya orang-orang, anak bungsu tuh dimanjain banget, anak tengah tuh jarang diperhatiin, anak pertama bebannya berat banget nih harus ngayuin adik-adiknya. Itu point of view mereka tuh bagus menceritakan tiga anak pertama, anak tengah, anak terakhir. Oh ya, point of view-nya oke sih. Maksudnya gue ngeliatnya kayak brilian juga sih. Angga bilang kayak si ketiga anak ini tuh punya kepribadian masing-masing dan tiga anak ini tuh ibaratnya punya peran di keluarga gitu kan. Maksudnya si tengah bontot sama si sulung ini kan. Dan tapi yang gua ibaratnya gue bisa berpendapat bahwa itu kan awalnya dari seorang penulis bernama Marcella kan, Marcella F. Dan gue pun waktu itu sempat beli bukunya gitu NKCTHI. Dan gue melihat di bukunya itu bukan tentang keluarga justru.
nggak menggambarkan keluarga gitu yang gue pas nonton di film, tapi sama Angga digambarkan sebagai cerita keluarga gitu. Jadi ada si Awan yang tentang anak bontot tuh kayak gimana sih segala macam, tapi basicnya kalau di bukunya itu full tentang kehidupan aja, quotes kehidupan yang menurut gue relate sama anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Mungkin relate karena mungkin gue udah remaja kali ya, jadi nggak. Ya mungkin kata-kata yang bisa kita kenal sekarang orang pada bilang itu kata-kata so asik gitu bilangnya. Tapi lu pribadi suka sama filmnya? Gue filmnya kalau dibanding 1 sampai 10 7 lah. Oke. Bukan satu film keluarga yang favorit, tapi gue bisa menikmati itu karena gue relate sama ketiga anak itu. Oke. Kalau gue kayak gitu. Nah, berarti kalau film keluarga menurut lo perlu nggak sih konsep-konsep konflik yang ribet, yang nggak bisa dimengerti secara gamblang gitu, ibaratnya harus lu punya teori sendiri untuk berpikir jauh lebih panjang, karena kita lihat film-film keluarga di Indonesia kan jauh lebih ini ya, maksudnya konfliknya nggak begitu pelik ya. Simple ya. Simple. Lu suka yang simple kayak gitu atau emang bener-bener kayak film keluarga tentang mafia kayak Godfather gitu. Keluarga, banyak keluarga ini AEO, saudaranya banyak banget, tapi konfliknya dunia permafiaan. Tapi apa lu suka yang kayak film kayak NKCTHI, Keluarga Cemara? Keluarga Cemara simple banget sih. Apa ya? Sebenarnya masalah simple atau enggaknya tuh tergantung eksekusinya juga sih. Takutnya udah membuat sesuatu yang lumayan ruwet, tapi kalau eksekusinya nggak maksimal juga jatuhnya nggak berhasil gitu kan. Lebih mending simple tapi lu berhasil bikin penonton tuh tersentuh gitu, daripada harus ribet-ribet. Bukan berarti nggak bagus ya. Kalau film luar atau film Indonesia juga ada kayaknya. Ada nggak ya film Indonesia yang ribet masalahnya? Sebenarnya film Indonesia itu nggak terlalu jauh, gitu ya. nggak seribet luar sih. Tapi gua suka Serigala Terakhir tuh mirip-mirip sama Godfather, cuman nggak seribet Godfather. Serigala Terakhirnya Vino G. Bastian, cuman agak sedikit ada miripnya karena dia kan menyangkut tentang dunia permafiaan kan. Orang yang dari penjara terus diambil lagi ke dunia permafiaan terus mengedarkan segala macam kayak gitu. Cuman kalau di segi film luar Godfather itu benar-benar ribet banget menurut gua. Dan itu orang banyak yang suka film keluarga yang kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat nih kan di belakang kita ada Encanto nih kan. Encanto. Itu kan Encanto, Coco, itu kan iringan banget kan. Tapi kita bisa relate nih walaupun bentuknya animasi gitu ya. Tapi kita bisa tahu nih bahwa budaya di Meksiko, di Amerika Latin tuh kayak gini gitu kan. Walaupun nggak relate sama dunia kita, tapi kita bisa merasakan kekeluargaan mereka. Lu setuju nggak? Setuju banget. Gue suka banget Coco sama Encanto. Meskipun mereka animasi, tapi mereka tetap bisa bikin kita itu pasti pada nangis ya kalau Coco pas terakhir. Pasti Iya kan? lah. Pasti kan. Dan nggak harus bikin live action atau berbentuk orang, pakai cerita animasi juga mereka berhasil bikin kita. Nggak harus kita tinggal di Meksiko atau tinggal di negara mereka, itu benar-benar yang bisa bikin kita terenyuh tanpa harus mengalami yang apa mereka rasakan gitu. Iya, tanpa harus mengalami apa yang mereka rasakan. Itu harus digarisbawahin tuh. Tapi kalau gue pribadi, gue kayaknya kalau disuruh milih ada konsep film yang agak sedikit punya konflik yang di luar kekeluargaan itu sendiri, gue kayaknya akan milih itu deh. Kalau misalkan untuk selera nonton gue ya. Jadi yang kayak lebih ke side story. Jadi nggak fokus ke keluarganya ya. Kayak apa ya? Parasite. Oh ya Parasite gue suka sih, suka banget karena apa ya? Pertama tuh dia serunya tuh bertahap ya, serunya bertahap. Parasite itu menurut gua adalah salah satu film favorit gua di Korean ya, sutradara Korean New Wave, karena di Parasite lu bisa nemuin ibaratnya satu bentuk keluarga yang kita nggak temuin di Indonesia tentunya. Dan itu ada cuma di Korea. Dan kita baru tahu pas kita nonton itu, ya kan? Oh ada ya orang yang hidup di bawah satu selokan gitu, yang di bawah, tapi mereka tuh selalu pengen jadi orang kaya gitu. Tapi dengan digambarinnya silsilah keluarga mereka tuh sebenarnya simpel, tapi digambarkannya dengan cara yang sedikit ribet gitu kan. Dia harus ke rumah ini, terus dia harus ngelabuhin si orang kaya ini, terus habis itu cara ngelabuhinnya tuh gini. Itu seru banget, unik banget. Jadi emang bener kata orang Indonesia, akal-akalan si miskin. Itu ada di Korea juga. Dan di Korea tuh politika dan ekonominya juga kan ini ya, maksudnya kita tahu ada hierarki gitu kan. Maksudnya strata ekonomi di Korea kan juga kan lagi bergejolak nih sekarang kan. Dan itu digambarin sama Parasite tuh brilian banget menurut gue. Kayaknya menggambarkan
orang-orang tuh akan melakukan apa aja demi uang ya. Iya, benar. Itu benar. Iya. Benar. Lu sama keluarga pun lu bisa berbuat hal yang sama, cuma demi uang. Demi gitu. uang. Dan itu anaknya semua enjoy sih, maksudnya actingnya. Ya Hollywood juga nggak kalah lah sama mereka. Mereka itu kan Parasite itu gokil, makanya deserve Oscar kan dia. Keren. Karena sebenarnya keluarga Cemara juga menggambarkan keluarga yang butuh uang lagi. Iya sih. Ya. Benar. Jadi, salah satu faktor yang bisa bikin keluarga itu pecah juga gara-gara uang gitu kan. Tapi digambarkannya dengan cara Lebih simpel kalau keluarga Cemara ya. kesayangan, cinta kasih gitu kan yang bikin kita tuh wah, Abah emang posisinya ini sih nggak enak sih gitu kan. Kalau keluarga tuh biasanya gitu terenyuh gitu kan. Tapi kalau gue nonton Parasite, fun gue nontonnya. Gue fun dan deg-degan banget. Deg-degan banget sepanjang film nih. Nih kalau ketahuan gimana nih gitu kan ya. Awalnya boleh nih. Awalnya iya nih. Awalnya keluarga Cemara. Pas akhirnya Insidious tuh. Serius. Iya kan? Udah serem-sereman, udah darah, trailer, udah apa segala tren tubusan juga masuk ke situ tuh kan, gila. Tapi gue emang respect sama sutradaranya sih, Bong Joon-ho tuh emang kalau bikin film, gue makanya respect sama saudara-saudara Korea tuh kalau bikin film tuh selalu out of the box sekarang kan. Film Korea tuh apalagi kalau udah bahas keluarga, gampang bikin nangis deh. Bener. Sama kayak treatmentnya drakor. Drakor kan kebanyakan juga ada yang bahas keluarga, persahabatan kan. Itu makanan-makanan dia banget tuh. Lo nonton ini nggak? Apa film Korea? Along with the Gods. Long with the Gods gue belum nonton gue. Itu gue belum nonton ya. Tahu gue. Gue sedih banget nontonnya. Akhirat, kan? Iya akhirat, karena dia tuh kayak Tentang akhirat iya. tentang gue kira awalnya dulu kan gue nontonnya kayak belum tanpa nonton. ekspektasi kan. Gue kira filmnya tentang akhirat yang lebih ke yang pertarungan lawan. Fantasi gitu. Iya ternyata tuh dia bukan nyelipin sih. Ada konflik dia sama ibunya. Itu sedih banget lah. Kalau udah berurusan sama ibu tuh sedih banget gitu. Oh iya. Berarti kayak Long Visit Mama gitu ya? Iya Iya, itu kalau Korea gambarin tentang kayak gitu sedih banget. iya, sosok ibu tuh gila ya. Korea maksudnya sosok ibu bisa jadi kayak kok gue jadi kayak relate sama dia sih gitu. Padahal gue di sini gitu jauh gitu kan. Gue nggak ada tuh ketemu Korea tapi yang sarangyo gitu nggak ada di sini kan. Maksudnya jauh gitu. Tapi kita bisa relate sama kejadian dan story-nya mereka. Drakor tuh kalau menggambarkan kesedihan tuh Sedih banget. jago. Total. Marketing dia adalah di kesedihan, menjual kesedihan. Itu drakor menurut gue. Korea sama Thailand. Tapi Thailand bukan yang komedi ya. Misalnya yang berhubungan sama orang tua tuh. Iya. Oh iya Thailand Thailand juga. persahabatannya oke juga kan. Kalau udah bawa orang tua tuh lebih apa ya dia? Emosi lebih dapat. Gue lupa deh film apa ya? Film Thailand yang ada hubungan sama keluarganya ya? Apa Forbia? Furby juga bagus sih. Bagus sih. Apa? Bikeman kalau nggak salah. Bikeman. Iya, jadi dia jadi apa ya? Dia jadi tukang gojek, tapi dia bilang ke ibunya dia kerja kantoran. Oh, seru tuh. Pas ibunya tahu, tapi ibunya pura-pura diem aja. Jadi sebenarnya ibunya, ibu udah tahu nak, kamu jadi tukang ojek, cuman ibu pura-pura nggak tahu aja. Berperan sebagai dia taunya orang yang Iya itu sedih sukses banget, gitu ya. iya sedih banget karena dia pengen bikin bangga orang tuanya. Aduh sedih banget. Ya, lagi-lagi sih kalau film Thailand dan Korea bahas kayak gitu kemasannya emang bener-bener bikin kita jadi pengen telepon nyokap tuh abis nonton. Iya. Kemarin gue nonton juga tuh sama Rendra abis nonton premiernya datang ke film Ngeri-Ngeri Sedap. Iya gue pengen nonton tuh hari Kamis. bagus. Iya katanya temen gue nonton screeningnya dan dia nangis 2 kali nangis. Rendra nangis tuh. Beneran gue. Gue siap-siap nangis sih hari Asli. Kamis berarti ya. Kalau ngomongin keluarga emang nggak jauh-jauh dari nangis sih. Gue lihat trailernya itu kan nyeritain tentang couple yang anaknya malah merantau semua. Iya. Gue merantau nih, dia kayak gue siap-siap dari bakal gue dari Lampung. Wih mantap. Jadi pasti keinginan buat balik itu jadi muncul setelah nonton Iya. film yang bahas orang tua, bahas ayah, bahas ibu. Iya, sama-sama Sumatera lagi. Iya. Dia dari Medan sama Osir, ya kan? Osir. Dari Batak, itu kan keluarga Batak dengan budayanya yang cukup kita bilang ribet ya. Dan dia harus merelakan anaknya jauh pergi merantau selama mungkin segala macam, tapi ya kita tunggu aja tuh tanggal 4 Juni ya, guys. Tanggal 2? Tanggal 2 bukan? 2 apa 4? Tanggal 2. Tanggal 2 Juni berarti, tanggal 2 Gue juga Juni. bakal nonton nih hari pertama. Wih, serius? Oh, Kayak gue udah bakal nonton sabar. lagi deh. Nangis lagi. Ah ya, nangis Nangis lagi. lagi. Soalnya seru sih. Tapi lu setuju gak sih kalau Korea menjual kesedihan, Hollywood menjual mimpi, Indonesia menjual gimmick? Menjual. Enggak. Jangan. Ntar lo diserang. Nanti diserang di Twitter nih soalnya. Ntar gue post di Twitter soalnya videonya.
Orang tahu gue bercanda, gue kan gitu orangnya. Tapi lu sih nggak kalau Indonesia pun menjual film keluarga, maksud gue gitu. Suka atau enggak? Family movie. Indonesia menjual family movie. Yang bisa jadi gongnya lah, misalnya yang fokusnya ke sana gitu. Ya. Sebenarnya gue seneng karena pertama gini, ada masanya film Indonesia itu terlalu banyak horor yang esek-esek. Ada masa itu. Kayaknya lo masih sekolah. Tahu ya, lah. kan. Terus muncul film-film romance kayak ADC. Ah, Ya, itu kan terus muncul lagi eranya film-film apa sih istilahnya yang kayak Soekarno biopik ya? Biopik. Iya, muncul rame tuh. Iya. Terus gua entah gue jarang nonton, gue jarang nemuin film bertema keluarga yang keluarga banget. Ada mungkin tapi nggak fokus ke cerita keluarganya. Iya. Yang gue suka di beberapa tahun belakangan itu film keluarganya itu fokus ke keluarga intinya. Kayak keluarga Cemara itu fokus ke abah, emak sama anak-anaknya. Terus cek toko sebelah. Jadi nggak menyampingkan sisi keluarganya tapi malah membuat jadi fokus cerita kita tentang keluarga si ini gitu. Oke. Berarti spesial kan menurut lu film keluarga Indonesia? Spesial asal bagus ya. Tapi menurut lu kalau kita ngomongin film Indonesia yang tadi gue bilang adalah salah satu gongnya film keluarga yang bisa bikin kita semua menyatu Nangis. gitu ya, Iya, nangis, nyatu, kayak relate gitu ya. Tapi lu percaya nggak kalau film Indonesia bisa bikin film keluarga kayak film luar? Percaya sih apa yang nggak mungkin di industri film Indonesia ya. Jadi bahkan filmmaker di Indonesia juga kayaknya berkiblat dari film luar dan selalu pengen berkembang ya, nggak bikin film yang gini-gini aja, pengen sesuatu yang baru, pengen entah itu secara eksperimen atau udah dikonsepin dari lama. Pastinya filmmaker Indonesia pengen bikin film yang lebih ruwet daripada yang sekarang. Iya. Bikin film yang istilahnya sih kalau di Twitter tuh pada suka film yang plot twist katanya. Ya, Padahal nggak harus ya. bahasanya gitu ya. Padahal nggak harus. Nggak harus. Itu kan bukan suatu kewajiban. Ya, Kewajiban. plot twist segala macam. Yang penting lu story-nya udah bagus gitu ya. Tapi apakah film keluarga Indonesia bisa dinikmati sama orang-orang audiens luar, penonton luar? Sebelumnya aku tambahin dulu. Sebenarnya nggak harus bikin film yang ruwet untuk disukain. Karena menurut keluarga Cemara itu simple. Yang simpel Dia justru yang simple susah sih banget. sebenarnya. Kayak apa ya? Ngalir aja, tahu-tahu kita nangis gitu kan. Iya sih. Iya. Jadi nggak harus bikin yang ribet, yang simpel pun bisa relate. Iya, dan menurut gua kalau lo ketika bikin yang ribet itu pertama tanggung jawab dan eksekusinya itu lebih beban ya, harus berhasil nih. Kalau udah ruwet tapi eksekusinya setengah-setengah itu bakal sangat disayangkan. Jadi yang nonton kayak wah kurang Ya nih gitu dari kan. segi ya kita Iya. bisa sadar juga ya dari segi story development, habis itu kita masuk ke produksi, kita butuh segala macam alat buat bikin sinematografi yang benar-benar bisa bikin penonton puas, warnanya. Kan banyak kan faktor-faktor yang bisa mendukung kan walaupun filmnya sendiri itu simple. Misalnya gitu. Tapi menurut gue sih bukan yang nggak mungkin film Indonesia bikin film bertema keluarga yang seruat film luar, bukan yang nggak mungkin. Cuman harapannya ketika nanti itu dibikin itu benar-benar dieksekusi secara matang sehingga memuaskan penonton dan tidak menghilangkan kepercayaan kita sama film-film keluarga Indonesia. Karena udah bagus banget nih, iya kan? Karena kalau misalnya kita nonton film keluarga yang kurang itu jadi balik nggak sedikit teman gue pribadi yang males nonton film Indonesia karena anggapannya kayaknya ceritanya jelek deh gitu kan. Nah, ya itu udah underestimate sih. Padahal Iya. Indonesia berkembang pesat kok. Bahkan tadi film-filmnya. lu bilang apakah mungkin dinikmati film luar, kan beberapa film Indonesia dikirim keluar. Ada yang tema keluarga gak ya? Nah, yang gue pertanyakan apakah film keluarga di Indonesia ini bisa dinikmati oleh audiens luar? Bisa. Kayak kita menikmati Parasite, kayak iya. kita menikmati tadi Guts Long with the Gods. Long Iya. with the Gods, kayak kita menikmati Godfather gitu. Apakah film Indonesia bisa dinikmati sama orang luar juga menurut lo? Menurut gua bisa, dan kenapa enggak? Karena yang dijual sama konflik yang dijual sama film Indonesia, film keluarga Indonesia harusnya sih nggak beda jauh sama konflik yang dijual di luar. Hubungan sama anak sama nyokap, terus hubungan sama kakak adik dibumbu-bumbui masalah ekonomi atau masalah apa. Bukan nggak mungkin orang luar juga bakal enjoy, karena kayaknya orang luar nonton Gundala ya. Gundala Superhero itu ya. superhero, terus Perempuan Tanah Jahanam ya. Oh, PTJ, Joko Anwar. Itu kan dapat apresiasi yang bagus dari luar. Iya. Karena
mungkin melihat basic konfliknya juga ya nggak terlalu aneh-aneh juga sih. Ya kalau Perempuan Tanah Jahanam kan next level of horror film di Indonesia ya Iya. kan. Kalau Gundala kita bisa Pengabdi bilang Setan itu film Pengabdi keluarga loh. Setan. Itu film keluarga sama. loh. Pengabdi Setan film keluarga. Film keluarga. Ayo, setuju nggak lo? Keluarga banget. Keluarga banget. Relate banget sama keluarga. Kadang-kadang ada film yang dibalut sama film keluarga, tapi konfliknya bukan tentang keluarga, Itu tapi horor. itu horor biasanya kan. Enggak, iya itu horor. Tapi ada juga film yang kita ngiranya ini film keluarga, padahal bukan. Ya Deadpool. kan? Deadpool 2. Deadpool 2. Deadpool 2. Dia film keluarga tapi bukan. Kayak ini, We're the Millers. Aha. We're the Millers kan gila. Itu dibalutnya covernya keluarga tuh, kakak, adik, emak gitu. Tapi pas kita nonton, wah gila ini Bukan. apanya film keluarga nih, film anak muda, remaja, teenage movie ini mah. Terus habis itu Ted. Ya kan, Ted juga. Berarti kan film keluarga, tapi pas kita nonton, waduh, ngehe ini boneka nih lama-lama nih. Itu sangat bukan film keluarga kalau Ted. Lu nonton Sangat ngawur. Ted sama keluarga lu, mati lu. lu pernah Jewer lu. nonton film keluarga sama keluarga? Nonton film keluarga sama keluarga. sama nyokap Terakhir juga. NKCTHI. Gua nonton sama nyokap gue. Suka nyokap. Nyokap gue suka banget. Gue nonton sama keluarga itu OKB. Orang kaya baru. Iya, dan suka banget sih karena balik kayak yang tadi lu bilang, nggak harus tentang keluarganya, bisa dibalut sesuatu yang lain kayak Pengabdi Setan, film keluarga yang dibalut dengan elemen horor. Horor. Nah, kalau OKB ini kebetulan film keluarga tapi dibalut sama komedi. Iya, benar. Jadi nontonnya nggak harus yang wah sinema banget nih, enggak. Coba kita nontonnya lucu-lucu, ketawa, tiba-tiba nangis gitu Iya. kan. Dan dibantu dengan aktingnya Raline Shah yang sungguh amat. Ini kayaknya bias ya. Kayaknya. Gak, emang gue suka sama Raline Shah juga gitu. Emang Jadi, aktingnya bagus banget kok. bagus banget, gue suka film-filmnya. Gila, adegan-adegannya dia tuh out of the box nih, pokoknya aktingnya tuh Simon Cut Mini. Cut Mini juga. Cut Mini kayaknya spesialis film keluarga di Film keluarga. spesialis jadi emak di film keluarga. Iya kan? Terus yang mana bapaknya pasti Lukman Sardi tuh. Iya. Bapaknya Lukman Sardi, ya. benar. Pasti itu satu paket. Cut Mini, Lukman Sardi. Terus Lukman ya Sardi kan? biasanya mati. Iya, biasanya Iya, di mati. film apa gitu kan. Pokoknya Cut Mini harus nangis. Iya, harus lihat nangis. Iya. Tapi kalau di film Indonesia, gue suka Get Married, film Indonesia. Get Married pertama Keluarga. gue suka banget. Waduh, itu lucu banget. Itu gue bener gue kata lu SMA tadi. deh. Gue SMA, lu SD. Enggak. SMP. SMP gue suka SMP. banget. Itu lucu banget, Rick. Lucu Parah, banget. Itu Nirina Zubir di situ yang bikin Gue gua suka jatuh banget sama cinta. Nirina ya. Iya, bukan di My Heart, bukan. Di Get Married. Gila, dia sama si Ringo, Ringo Desta Agus sama Rahman. Aming. Desta Aming. Iya. Ah. Nyokapnya Meriam Belina, bokapnya Jaime Harja. Udah Iya, itu perfect. Cuman Kombinasi yang bagus. sayang banget keseringan dibuat. Jadi Iya. kan dia satu lucu banget, dua lucu, tiga udah mulai berkurang karena mungkin ngelihat oh rame nih bikin lagi. Iya, Padahal dan cukup sampai 2 aja menurut gue ya. Aktornya beda-beda juga kan. Iya itu diganti mulu ya yang jadi Diganti suaminya. mulu. Dikira kita nggak apa. Maksudnya kayak ini suaminya beda lagi, tapi namanya sama nih. Sama, gitu kan. sama. Mae ya kan, kalau Nirina Iya, kan sama Mae. Nirina Mae. bagus banget gua. Karena kalau misalnya pengen nonton film yang malas nonton film yang berat-berat, rewatch yang udah pernah kita tonton, kadang gua nonton film-film yang kayak gitu yang Iya. yang receh-receh ringan. Bener, setuju gua. Nirina juga salah satu film keluarga, dia ini tuh salah satu yang terbaik lah sama Cut Mini juga kan di Keluarga Cemara juga ini kan Jadi emak sama abah Ringo juga. Iya. Iya. Ketemu di sini ternyata mereka nikah. Ringo juga. Iya, mamanya Ringo. Iya. Oh iya ya? Iya. Get married juga ya? Mereka temenan tadinya kan. Terus persahabatannya itu juga bagus, ada Aming, ada Desta, ya kan? Desta Sahabat. lucu banget iya. Iya. Kalau nggak salah di Get Married pertama tuh karena Mai nggak dapet jodoh, Iya. itu hampir jodohin sama Ringo. Oh gitu? Iya, cuma nggak jadi. Oh iya ding, iya. Ini what if kalau what if Ini Nirina sama teori, Ringo nikah iya. jadi keluarga Cemara. Oh, jadi di versi Eric Universe nih. ya? Iya. Sama Ernest itu filmnya Ernest gue suka banget dari awal dia bikin film tuh ngenes ya. Ngenes Ya, mungkin ngenes. nggak terlalu maksimal karena dia fokus ke cerita dia. Ya. Waktu Cek Toko Sebelah gue suka banget. Mungkin beberapa ada orang yang kurang suka tapi gue suka Susah Sinyal. Oh, Susah Sinyal, iya. karena- Itu yang si itu ya Aurora Ribeiro Iya. itu yang baru. Karena dia ngegambarin sosok hubungan anak perempuan sama nyokapnya terus Renggang renggang karena masalah keluarga broken home juga. Iya. Cuman mungkin dia itu terlalu ini ya. Komedinya emang khasnya Ernest, komedinya banyak. Jadi harus menggali dulu pesan keluarganya. Iya. Ketutup sama komedi. Terus abis itu filmnya apa sih? Imperfect ya? Imperfect. Iya. Iya, itu yang Reza Rahadian sama Iya. Jessica Mila. Itu juga gue suka banget sih karena
menceritakan tentang pandangan keluarga dan di luar keluarga tentang bentuk tubuh, terus yang kayak oh kita harus good looking dulu ya baru sayang sama keluarga gitu kan. Ya itu gue juga Jessica kemarin gue habis podcast sama Mila juga kan. Iya. Gue ngeliat dia pas di film Imperfect kayak anjir ini jauh banget sih, gila. Dia naikin sendiri ya ya. Iya. Wah gila ini mah jauh banget. Gue ngeliat di Imperfect nih kacrut gila. Ini gila banget sumpah. Malah jadi kayak apa ya? Badannya tuh jadi body transformnya tuh kayak Kristen Bell gitu. Gila. Keren sih Mila sih. Tapi di film Imperfect sendiri pas di posternya gue udah prediksi bahwa ini film bakalan laku. Iya. Soalnya emang di Indonesia kan kerap kali terjadi masalah tentang body shaming. Nah itu lagi hype-hype-nya Ya kan? body shaming tuh. Makanya dikeluarkan film itu. Tapi respect sih untuk Jessica Mila, Reza Rahadian, dan Ernest Prakasa. Ernest, iya. Imperfect. Gue pribadi selalu nungguin film-film Ernest karena pasti dia bawa keluarga sih. Iya. Mili Mamet itu keluarga juga. Mili Mamet. Ya. Karena Itu dia spin-off-nya ADC. ADC. Dia itu pasti bahas, dia tahu pangsa pasarnya. Iya. Oke. Setiap libur Natal dia masang film keluarga. Ya udah, insya Allah rame pasti kan. Kecuali iya. Dipotong dulu. Gue nunggu-nunggu juga nih film Indonesia kalau bisa ya. Gue nunggu-nunggu film yang kayak animasi tapi film keluarga yang benar-benar bisa bikin. Ada kemarin Nusa. Iya Nusa itu baru mau ngomong gue tadi. Yang bisa bikin gue relate kayak Nusa gitu. Gue pengen banget kayak ada ibaratnya kalau di luar kan punya Lion King, ya kan? Kita ada lah harus kuliah Nusa-Nusa gitu, keren tuh, sumpah. Lion King kan salah satu film keluarga yang menurut gua, wah ini ada hierarkinya, ada pride-nya, ada struktur keluarga itu jelas di Lion King. Kayak siapa yang boleh di Pride Rock, budayanya si Mufasa kayak gimana, dengan seorang yang bijaksana, wah itu gokil sih. Terus ada icon, gue sempat baca juga di sebuah artikel, kayak ada icon Pride Rock itu tuh sebagai, ibaratnya sebagai kerajaan, tapi di dalamnya itu tuh cuman orang-orang tertentu yang boleh naik ke Pride Rock itu, gitu. Jadi kayak Haina-Haina, itu dibilangnya kayak itu orang-orang yang mencoba menjatuhkan satu keluarga ini gitu, orang-orang jahat yang coba menjatuhkan itu kan relate sama kehidupan kita tuh di Lion King. Cuman mungkin dirasa terlalu ini kayak gue juga nungguin sih film animasi Indonesia yang bahas keluarga. Pasti rata-rata sih film animasi bakal bahas keluarga mungkin ya. Iya. Karena di Indonesia nggak mungkin lah bahas yang terlalu menyimpang dari keluarga. Benar. Pengennya sih setuju banget, pengen yang kayak gitu, film kayak di luar gitu ya. Selain Lion King kayak apa sih Disneyan? Banyak sih Incredibles ya kan, cuma Fantastic Four ya kan, ada animasinya juga kan, maksudnya nggak menutup kemungkinan kalau Indonesia juga bisa bikin film yang kayak gitu. Maksudnya kayak dari Nusa aja kan udah punya potensi banget kan, animasinya bagus. Kemarin di konteks sama Kak Baby kan, dia bisa kita podcast nggak bahas film Indonesia, terus dia juga bilang karena sekarang ini saat kita podcast nih ini lagi banyak dan bakal banyak film keluarga yang muncul. Iya. Jadi momennya pas banget buat benar. ngepromoin film Indonesia bertema keluarga. Nice, setuju. Oke. Itu adalah satu kata terakhir yang penting banget buat kalian semua. Jadi tetap dukung film keluarga Indonesia dan tetap percaya bahwa Indonesia tuh film keluarganya bisa bikin penonton terhibur juga. Selain kita nangis-nangis bareng, tapi kita terhibur nonton film itu kan. Kayak banyak film di Indonesia juga kan yang bisa bikin kita bisa balik lagi sama orang tua, balik sayang lagi. Maksudnya kita kayak gue nonton Ngeri-Ngeri Sedap, pas gue keluar bioskop gue langsung WA nyokap gue gitu, bisa bikin kayak gitu. Ya? Film keluarga Indonesia tuh magisnya tuh bisa kayak gitu kalau di kita tuh. Gokil sih. Oke. Thank you banget Erik udah mau podcast sama gue. Udah hampir 1 jam kita ngomong, udah hampir 2000 jam kayak kita ngomong, udah hampir 2 hari kayak kita ngomong. Enggak berasa soalnya. Iya. Gua suatu kehormatan bisa ngobrol-ngobrol sama lu hari ini. Sukses selalu ya Watchmen ya. Thank you banget udah diajakin. Watchmen selalu good luck buat next projectnya. Semoga di Twitter semakin banyak orang-orang yang follow Watchmen. Jadi jangan lupa kalian semua untuk nonton podcast kita berikutnya. Siapa gestarnya langsung tulis di kolom komentar yang akan gue undang siapa ya kan. Thank you banget Erik sekali lagi atas waktunya. Tetap nonton Breakdown Words Podcast. Nandika Yudan Putra pamit. Erik pamit dari Watchmen. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you.